Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saat ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai cara membuat kelas di dalam aplikasi Edpuzzle. Yang pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke website Edpuzzle-nya. Ini karena saya sudah membukanya, saya akan membukanya ulang. Tulis saja di Google yaitu Edpuzzle dan klik yang paling atas. Oke, setelah kita masuki halaman Edpuzzle, kita bisa melihat pada bagian kiri halaman. Di sini tertulis kelas-kelas saya. Tapi di sini kan belum ada apa-apa, jadi kita bisa memulainya untuk membuat kelas terlebih dahulu dengan mengklik tanda tambah di sebelah sini. Di sini kita bisa tambahkan kelas baru dan juga kita bisa menghubungkannya dengan kelas LMS Anda, yaitu seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Clever dan sebagainya. Karena di sini saya akan memakai Edpuzzle saja, jadi saya akan membuatnya tanpa menghubungkannya ke LMS lain. Oke, kita klik buat kelas baru. Di sini kita bisa memasukkan nama dari kelasnya dan keterangannya. Misalnya nama kelasnya administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Nah, lalu keterangannya di sini kita bisa memberikan keterangan dari kelasnya. Misalnya keterangannya adalah di kelas ini akan mempelajari administrasi perkantoran dari dasar hingga tahap profesional gitu. Nah, seperti itu misalnya. Lalu di sini ada tingkat kelas. Di sini kita bisa memilih kelas-kelas yang ingin kita ajar. Misalnya di sini saya kelas 12 dengan rentang usia 17 sampai 18 tahun. Subjeknya bisa kita pilih. Ada berbagai macam di sini, misalnya ada seni, ilmu komputer, ekonomi, bahasa literasi, dan sebagainya. Kita juga bisa memilih lainnya jika pilihan dari subjek atau pelajarannya itu tidak ada. Misalnya di sini kita akan di sini saya akan memilih subjek lainnya. Sini ada jenis kelas membuka dan klasik. Berdasarkan keterangannya di sini kelas klasik itu katanya favorit para guru. Saat siswa Anda masuk dan mendaftar, Anda dapat analitik lengkap ya puzzle. Membuka. Nah, kalau bagian membuka di sini keterangannya adalah sekolah dasar tentang latihan cepat. Nah, di sini untuk bagian jenis kelas yang membuka ini lebih simpel sepertinya. Tapi saya akan menggunakan kelas klasik saja. Lalu kita akan langsung saja membuat kelas dengan mengklik tombol buat kelas sebelah sini. Di sini ada beberapa fungsi ya dari Edpuzzle di dalam kelas ini. Seperti di tugas ada anggota kelas. Di sini kita bisa melihat berbagai siswa yang join ke dalam kelas kita. Jadi ada kode kelasnya, bisa dibagikan kepada siswa-siswa nanti yang akan bergabung ke dalam kelas ini. Lalu di sini ada buku nilai yang berisi nilai-nilai dari siswa yang telah mengerjakan tugas di kelas ini nantinya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan tugas kepada siswa. Kita bisa searching di sini, misalnya administrasi perkantoran. Sini langsung terhubung dengan YouTube ya. Misalnya saya akan menggunakan video pembelajaran dari Ayu Wulandari ini dengan judul konsep dasar administrasi perkantoran. Oke, lalu setelah kita mengklik video yang telah kita pilih, di sini kita bisa mengedit video tersebut.
dengan cara mengklik tombol edit pada bagian atas halaman. Oke. Lalu setelah kita menekan tombol edit, di sini kita bisa memotong atau mengcut video yang telah kita pilih. Misalnya kita mau jangan lama-lama gitu. Di sini tulisannya ya potong. Nah, jadi waktu videonya akan berkurang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu pada tombol selanjutnya ini ada pengisian suara. Oke, karena di sini tulisannya rekaman suara diblokir oleh YouTube karena persyaratan layanannya. Jadi untuk pengisian suara itu kita harus mengupload video yang kita buat sendiri gitu. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja ke bagian pertanyaan. Nah, pada bagian pertanyaan ini, di sini ada fitur namanya Teacher Assist, ini masih beta. Di sini kalau kita pencet ini akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk video ini secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat pertanyaannya secara manual. Misalnya pertanyaan terbuka. Oke, ternyata karena fitur dari Teacher Assist-nya masih sangat beta sehingga tidak bisa digunakan. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaannya sendiri. Misalnya, oke, pertama kita bisa memilih menit atau detik mana kita akan membuat pertanyaan. Misalnya di sini. Misalnya di sini, apa pengertian administrasi perkantoran? Di sini kita bisa, lalu selanjutnya kita harus menulis jawabannya. Misalnya di sini melayani dengan sebaik-baiknya. Lalu pilihan keduanya misalnya tidak tahu. Nah, setelah itu kita bisa memilih jawaban yang benar dengan cara mengklik tombol centang pada bagian jawabannya. Atau kita bisa tambahkan pilihan lain. Misalnya di sini artinya pekerjaan. Jadi di sini artinya berbisnis gitu. Nah, karena salah ya, kita tidak mencentang jawabannya. Kita di sini bisa memilih lebih dari satu jawaban benar ya. Jadi tapi saya akan memilih dua jawaban salah seperti ini dan satu jawaban yang benar. Lalu setelah kita membuat soal dan jawabannya, kita bisa simpan. Nah, ya seperti itu. Nah, pada titik ini, jadi murid-murid atau siswa ketika menonton video ini pada titik ini, langsung videonya akan terhenti dan akan menampilkan soal yang telah kita buat tadi. Dan mereka akan menjawab jawaban yang menurut mereka benar. Setelah itu misalnya di akhir video kita bisa membuat pertanyaan terbuka. Misalnya, buatlah kesimpulan dari video tersebut. Di sini kita bisa mengizinkan tanggapan audio. Jadi gunanya apa? Gunanya agar siswa bisa menjawab pertanyaannya menggunakan audio mereka atau suara mereka sendiri.
dibanding dengan menulis jawabannya dengan cara diketik gitu. Tapi karena saya tidak ingin menggunakannya, jadi kita offin saja. Lalu setelah itu kita simpan. Jadi nanti saat murid-murid atau siswa jadi nanti setelah murid atau siswa kita selesai menonton video pembelajaran yang kita berikan, pada akhir video seperti ini langsung muncul pertanyaan terbuka yang telah kita buat tadi. Lalu berikutnya ada fitur catatan. Fitur catatan ini berguna untuk memberikan catatan-catatan penting yang bisa dibaca oleh siswa-siswa ketika video pembelajarannya diputar atau ditonton. Misalnya masukkan catatan di sini. Perhatikan, ini penting. Seperti itu misalnya. Jadi nanti saat siswa atau murid kita menonton video ini, pada saat menit dan detik di titik ini, video akan terhenti dan akan muncul teks yang bertuliskan catatan yang isinya perhatikan, ini penting. Lalu murid-murid akan membacanya dan bisa melanjutkan videonya dengan cara mengklik lanjutkan seperti ini. Oke, seperti itu. Setelah kita selesai membuat soal pilihan ganda, pertanyaan terbuka dan catatan dalam videonya, kita bisa mengklik tombol selesai sini. Bisa kita lihat di sini ada titik-titik yang telah kita buat yang berisi pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda seperti ini. Dan catatan yang tadi juga ada di sini. Dan soal terbukanya juga ada di sini. Seperti itu. Lalu ketika kita selesai mengedit video pembelajarannya, kita bisa memencet atau menekan tombol tugaskan di atas sebelah sini, di bagian atas halaman. Lalu kita bisa memilih kelas yang akan kita berikan materi tersebut. Misalnya di sini kelas administrasi perkantoran. Lalu kita bisa bagikan tugas ini kepada semua murid ya, sebelah sini, atau beberapa murid saja. Lalu kita akan menekan lalu kita bisa menekan tombol selanjutnya pada bagian atas halaman. Lalu di sini ada pengaturan umum. Pengaturan umum ini bisa kita setting untuk menentukan jadwal dimulainya atau diberikannya tugas dan materi yang akan kita berikan. Misalnya di sini jam 12 siang. Hari ini, hari Minggu tanggal 12, jamnya misalnya maunya jam 11 siang. Di sini bisa diatur pagi atau siang, AM atau PM. Sini saya akan memulainya dan memberikannya pada jam 11 siang pada hari Minggu. Oke, kita bisa menyimpannya dengan mengklik tombol menyimpan. Lalu batas akhirnya di sini kita bisa memilih batas akhir atau deadline dari tugas yang kita berikan. Di sini tulisannya opsional, kita bisa memberikan atau tidak. Tapi karena saya ingin memberikannya misalnya pada hari Selasa jam 12 malam seperti ini. Lalu kita pencet menyimpan. Lalu selanjutnya ada fitur mencegah melewatkan. Jadi fitur ini itu mencegah siswa untuk mengskip atau melompat video pembelajaran yang telah kita buat. Karena saya tidak ingin siswa atau murid saya untuk mengskip video yang telah saya berikan, jadi saya akan mengaktifkan fitur ini.
menjadi on, artinya fitur ini telah diterapkan. Sini ada pilih beberapa kali siswa dapat mengerjakan tugas. Ini ada upaya yang dapat diberikan kepada siswa untuk mengerjakan tugasnya. Misalnya setelah satu kali dikerjakan, bisa dikerjakan lagi ketika memilih dua upaya. Karena saya tidak ingin, jadi saya akan memilih satu upaya saja sudah cukup. Lalu di sini ada aksesibilitas atau CC atau subtitle ya. Kita bisa mengaktifkan subtitle pada videonya jika video yang kita pilih itu memang mempunyai subtitle. Jadi di sini saya akan menyalakannya saja. Lalu setelah kita mengatur tugas yang akan kita berikan, kita bisa menekan tombol tugaskan yang ada di bagian atas halaman. Oke. Lalu kita bisa back. Lalu di sini sudah terdapat penugasan yang tadi sudah kita berikan. Kita bisa klik seperti ini. Dan bisa lihat ada mode live langsung, bagikan tugas. Atau di sini juga bisa lihat sebagai siswa. Nah, jadi ini adalah tampilan siswanya. Bisa dilihat. Oh, ini nggak bisa dilompati. Di locket tuh tulisannya. Sini ada CC-nya atau subtitlenya, bisa diaktifkan. Jadinya bakal ada subtitle video tersebut. Oke, seperti itu. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian video pembelajaran mengenai Edpuzzle tentang pembuatan kelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.